Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di mata kuliah matematika sekolah. Pagi hari ini kita akan coba kaji tentang apa itu kompetensi inti dari struktur kurikulum. Kompetensi inti ini dirancang seiring dengan meningkatnya usia peserta didik pada kelas tertentu. Dengan melalui kompetensi ini, integrasi vertikal, berbagai kompetensi dasar pada kelas yang berbeda dapat bisa terjaga dengan baik. Rumusan kompetensi inti ini menggunakan notasi sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi inti 1 atau KI 1. Untuk kompetensi inti ini meliputi sikap spiritual. Berikutnya yang nomor 2, kompetensi inti 2 atau KI 2. Untuk kompetensi ini sikap sosial. Nomor 3, kompetensi inti 3 atau KI 3. Untuk kompetensi inti ini meliputi inti pengetahuan. Dan yang terakhir, kompetensi 4 meliputi kompetensi inti keterampilan. Di masing-masing kompetensi ini akan diuraikan di jenjang sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah. Bisa kita lihat dalam tabel berikut. Jadi tabel kompetensi inti sekolah menengah pertama atau MTS ini ya, meliputi kompetensi inti di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 yang tertuang di kerangka dasar dan struktur kurikulum matematika SMP. Kita lihat nanti di mata pelajaran matematika. Coba kita find di PDF-nya ini. Kita ketikkan matematika. Nah, di matematika kelompok A jenjang SMP kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 di masing-masing tiap minggu membutuhkan waktu 5 jam. Jadi 5, 6, 3 di sini adalah alokasi waktu per minggunya itu untuk mata pelajaran matematika ada 5 jam. Kemudian kompetensi dasar untuk mata pelajaran matematika di jenjang kelas 7 ya, meliputi kompetensi inti dan kompetensi dasar. Jadi kalau kompetensi inti itu pasti nanti ranahnya ke ranah religius ya, di poin kompetensi inti yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk kompetensi inti yang kedua itu nanti ranahnya ke karakter ya, karakter. Di sini karakternya ada jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, dan lain sebagainya. Yang mana karakter ini bisa meningkatkan minat belajar matematika anak usia SMP. Berikutnya di kompetensi inti yang ketiga, kontennya itu adalah konsep atau inti dari suatu pembelajaran itu ya. Jadi kalau di matematika itu ada faktual, konseptual, dan prosedural. Berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Ya, yang mana ini ada kaitannya atau fenomena terhadap budaya dan kejadian yang nyata yang ada di masyarakat. Nah, ini seperti kalau implementasi penerapan matematika itu dalam masyarakat itu seperti apa. Berikutnya kompetensi yang keempat itu adalah di bagaimana kita bisa mencoba mengolah dan menyajikan dalam ranah konkret ya, dari konsep yang ada, dari konsep matematika yang ada, gimana kita bisa mengolah dan menyajikannya dalam ranah konkret, meliputi menggunakan, menguraikan, merangkai, memotivasi, dan membuat ya. Ini ranahnya di jenjang sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori tertentu. Jadi di kompetensi ini itu ada 4 itu yang harus kalian ketahui ya.
Berikutnya, di kompetensi dasar, di masing-masing kompetensi inti ini pasti mempunyai kompetensi dasar ya. Jadi kompetensi dasar ini adalah pengembangan dari kompetensi inti. Akan tetapi nanti teman-teman semuanya tidak boleh menghilangkan ya, atau mengurangi dan menambahi dari kompetensi dasar yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional ya. Jadi itu dihindari dan tidak boleh. Jadi kalau di kompetensi intinya, contoh ini di poin kedua itu menghargai, menghayati, jujur dan disiplin ya. Nanti di kompetensi dasarnya itu dari sikap afektif ya, dari afektif karakter itu pecah-pecah lagi menjadi beberapa item ya. Ini logis, kritis, analitis, konsisten. Ini kan masih dalam satu ranah ya. Berikutnya yang kedua itu dari penjabaran kompetensi inti yang pertama, memiliki rasa ingin tahu, percaya diri dan ketertarikan pada matematika itu tinggi gitu ya, dengan pengalaman belajar yang sudah ada. Berikutnya yang ketiga itu sikap terbuka santun. Nah ini ya, dalam interaksi dalam kelompok itu juga bisa dinilai dalam pembelajaran matematika. Berikutnya di kompetensi inti yang ketiga, karena tadi saya sampaikan tentang konsep matematika, ini sudah di kompetensi dasarnya sudah bisa terbaca ini konsep matematikanya. Jadi kalau misalkan di 31 itu konsepnya membandingkan, mengurutkan bilangan bulat dan pecahan, serta menerapkan operasi hitung bilangan bulat dan bilangan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Ya, ini topiknya bilangan bulat dan pecahan ya. Di poin ketiga di kompetensi dasar ini masih kontennya itu konsep matematika, bagaimana pengertian himpunan, bagaimana persamaan dan pertidaksamaan, linear satu variabel gitu ya. Kemudian konsep perbandingan dan banyak hal. Nah nanti Anda sebelum ujian tengah semester dan pertemuan minggu depan, Anda sudah bisa memilih dan mengembangkan bahan ajar atau modul ya, dengan melihat kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ada di jenjang SMP. Jadi nanti produk akhir sebelum ujian tengah semester itu harus ada modul atau bahan ajar yang sudah Anda pilih dan Anda kembangkan dengan nanti pembimbingan dari saya gitu ya. Nah, mulai dari jenjang SMP ya, nanti setelah UTS nanti baru di jenjang SMA. Nah, berikutnya di poin keempat, tadi poin ketiga kita kontennya itu adalah konsep matematika. Nah, di poin keempat nanti kontennya lebih ke implementasi dari konsep matematika di poin ketiga dari kompetensi dasar itu. Jadi misalkan ini di nomor 3.11 ya, menyajikan data dua variabel menggunakan tabel, grafik, batang, dan diagram lingkaran dan grafik garis. Nah, itu 3.11. Nah, nanti ada kemungkinan di poin keempat itu pasti ada di 3.11, tapi ada beberapa yang itu tidak tersaji di poin 4.11 karena sudah muncul di nomor sebelumnya. Jadi ini kalau di sini yang ada di kementerian itu tidak di 4.11 tapi di 4.9. Bagaimana percobaan dalam menyajikan data itu dikemas dalam bentuk tabel ya.
implementasinya bagaimana. Mengumpulkan, menginterpretasikan. Nah, ini juga masuk dalam kaitan dari penyajian data ini. Nah, di poin 3.11 ya. Berikutnya itu di kelas 7. Di kelas 8 itu juga hampir sama ya. Jadi di poin inti, kompetensi inti itu ada namanya aspek religius. Di kompetensi dasar itu aspek pengembangan dari kompetensi inti yang di poin pertama. Di poin kedua, efektif dari kompetensi itu dikembangkan di kompetensi dasar ya. Dikembangkan lagi ya. Jadi 1, rasa ingin tahu logis, konsisten teliti, sampai memiliki sikap santun dalam interaksi dengan kelompoknya. Berikutnya di poin ketiga nanti adalah konsep di matematikanya. Nanti juga di poin ketiga kompetensi dasar ini juga kontennya ke matematikanya ya. Mulai dari operasi aljabar, ini kelas 8 ya. Berikutnya menentukan nilai variabel ya, persamaan linear dua variabel, persamaan kuadrat, sampai nanti di kelas 8 terakhir itu adalah menyajikan data dua variabel ya, menggunakan tabel grafik dengan komputasi, dengan komputer ya. Kemudian kita diminta untuk menganalisis hubungan antara variabel tersebut. Nah, itu di kompetensi dasar kelas 8. Di kelas 8 di poin keempat, ranahnya pemecahan masalah, implementasi penerapan matematika, itu juga tertuang ya. Di sini tidak muncul di poin di 4.14 ya. Ternyata di poin 3.14 ini sudah diakomodir di poin 4.8. Nah, 4.8 masalah nyata yang ada kaitannya dengan 4.7. Nah, kaitan atau implementasi dari penyajian data itu dengan identifikasi hubungan antar variabel. Nah, ini ya. Jadi ada beberapa yang di poin di poin keempat itu ya, di kompetensi inti dan kompetensi dasar di poin keempat itu ada yang dia dijoinkan dengan, atau mungkin dia bebarengan dengan kalau itu topik yang serumpun itu munculnya jadi satu kalimat gitu ya. Jadi bisa jadi jumlah di 3.14 ini tidak sama dengan 4.14, tapi ada beberapa yang dia itu redaksionalnya itu sama. Nah, itu bisa nanti teman-teman cek lagi. Nah, di kompetensi inti dan kompetensi dasar kelas 9 sama ya, sama KD-nya itu di poin 1 dan poin 2 gitu ya. Kemudian di poin 3 itu di kompetensi dasarnya ini yang mengerucut ke konsep matematika kelas 9. Bagaimana operasi aljabar itu dengan melibatkan bilangan berpangkat bulat ya dan bentuk akar. Kemudian sifat-sifat fungsi kuadratnya itu seperti apa. Berikutnya ada konsep kesebangunan ya, kekongruensi geometri. Nah, jadi teman-teman semuanya belajar geometri itu ini implementasinya di penerapan matematika sekolah gitu. Nanti juga ada statistik, penyajian data itu ternyata juga akan terpakai di jenjang sekolah. Berikutnya bagaimana dari materi-materi itu kita bisa memilih strategi atau aturan-aturan yang dapat untuk memecahkan suatu masalah ya. Pilihan-pilihan atau opsi yang bisa untuk menyelesaikan masalah itu yang seperti apa, yang bagaimana. Nah, berikutnya di poin keempat ya, pasti nanti ada namanya kata-kata pemecahan masalah atau menyelesaikan permasalahan. Nah, di jenjang kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 di poin keempat di kompetensi inti dan kompetensi dasar pasti ada
redaksional ini ya, pemecahan masalah, menyelesaikan masalah nyata, permasalahan. Nah, ini pasti ada kata-kata ini. Nah, menyelesaikan permasalahan nyata. Nah, ini hampir semuanya ada ya. Nah, model matematika, berbagai permasalahan nyata. Nah, nanti setelah pertemuan ini saya minta untuk Komting bisa koordinasi teman-teman satu kelasnya, memilih mana yang memungkinkan bisa Anda kembangkan ya, dari kompetensi inti dan kompetensi dasar di jenjang SMP. Ketika nanti sudah ada pilihan tersebut, mohon nanti bisa diinformasikan segera ke saya, kemudian nanti bisa lebih awal kita melakukan proses pembimbingan dengan harapan nanti sebelum UTS bisa menghasilkan produk bahan ajar atau modul di sekolah menengah pertama. Itu mungkin dari saya untuk pertemuan pagi hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, kurang lebihnya mohon maaf. Kita nanti bisa lanjutkan diskusi di Google Classroom atau di WhatsApp. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.